Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Setelah kemarin kita belajar tentang perbandingan, hari ini kita akan belajar tentang skala. Tapi sebelum kita masuk materi skala, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah nggak sih melihat peta? Nah, biasanya tuh ada peta negara Indonesia, ada peta misalkan Provinsi Jawa Barat. Pernah nggak? Tentu pernah ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh peta yang Ibu sediakan di sini. Nah, di dalam peta banyak sekali ya keterangannya. Kalian bisa lihat dan pelajari sendiri ya. Keterangannya ada di sini, silakan dibaca, di pause dulu. Nah, salah satunya adalah skala. Nah, hari ini kita akan belajar aja pada skala. Jadi sebenarnya skala ini adalah salah satu contoh dari penerapan konsep perbandingan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Jadi, misalkan di sini, coba kalian cari skalanya berapa nih di peta ini. 1:2.500.000 ya. Nah, itu kan tulisannya 1.2 Nah, itu dibaca 1:2.500.000. Maksudnya gimana? Maksudnya 1 cm di peta mewakili atau menggambarkan 2.500.000 cm jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Jadi seorang yang membuat peta itu tidak bisa asal-asalan aja kalau bikin peta. Mereka sangat membutuhkan skala untuk memastikan jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu sesuai dengan keadaan aslinya. Jadi dari keadaan aslinya dipetakan atau diperkecil tapi menggunakan skala. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan skala. Perhatikan ilustrasi berikut. Jarak antara kota Jakarta dan Bandung adalah 200 km. Jarak antara kota Jakarta dan Bandung pada peta adalah 8 cm. Berapakah skalanya? Nah, jadi di sini, di peta ini, jarak antara kota Bandung dan Jakarta itu hanya 8 cm. Padahal sebenarnya atau aslinya jarak Jakarta dan Bandung itu 200 km. Nah, kira-kira jarak yang 200 km jarak aslinya itu digambar jadi 8 cm, itu skalanya kira-kira berapa ya? Nah, kita akan mencarinya. Coba kalian ingat lagi konsep dari skala. Skala itu membandingkan ya, membagi dua angka yang kita bandingkan dengan angka yang sama. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nih, ada rumus skala jarak peta dan jarak sebenarnya. Perhatikan segitiga yang Ibu kasih di sini. Nah, rumus skala itu JP. JP itu artinya jarak peta, S itu skala. Nah, JS itu jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Di situ ada tanda bagi dan ada tanda kali. Nah, kalau dia ke bawah berarti bagi, kalau dia ke samping berarti kali ya. Jadi misalnya di sini nih jarak peta atau JP. Jarak peta sama dengan, nah kalian tutup dulu JP-nya. Nih, berarti tinggal apa tuh? S dan JS ya. Berarti jarak peta itu skala dikali JS. Ingat, yang ke samping itu dikali. Jadi cara ngafalinnya kayak gitu. Yang kedua, skala. Skala ada di bawah ya. Berarti coba kalau kita mau nyari skala, kita tutup dulu skalanya atau S-nya ditutup. Nah, berarti tinggal tanda apa? JP sama JS ya. Nah, tanda yang nyebranginya apa? Tanda titik 2. Berarti skala sama dengan jarak peta dibanding jarak sebenarnya. JP per JS. Jadi gitu ya. Itu kan udah ada tanda pernya. Berarti JP per JS. Nah, jarak sebenarnya sama dengan JP per S. Nah,
Udah ada tuh tandanya. Jadi tinggal ngafalin rumusnya tuh gampang aja. Kalau kalian hafal segitiganya, berarti kalian bisa mencari rumusnya. Jadi jarak peta itu jarak sebenarnya dikali skala. Kalau skala itu jarak peta per jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya itu jarak peta dibagi skala. Coba kita langsung kerjain aja ya yang soal yang tadi. Jarak antara kota Jakarta dan Bandung tadi ya yang 200 km. Berarti kita langsung aja nih. Skala S sama dengan JP per JS. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Di sini Ibu kasih per aja ya sesuai dengan perbandingan. Kan ini perbandingan. JP. Jarak petanya 8 cm per jarak sebenarnya 200 km. Nah, di sini satuannya kan masih beda nih ya. Padahal seharusnya kalau perbandingan itu harus sama, termasuk satuannya. Berarti kita ubah dulu kilometer menjadi sentimeter. Coba kalian ingat lagi tangga yang satuan panjangnya. Nah, kilometer ke sentimeter itu turun berapa? Turun 5 ya, berarti nambahin 0,5. Jadi 200 kalau ditambah 0,5 menjadi 20 juta. Setelah satuannya udah sama-sama sentimeter. Nah, satuan skala itu sentimeter ya, ingat. Nanti kalau misalkan di peta itu meter, berarti diubah dulu ke sentimeter agar sama. Nah, setelah sama kayak seperti ini baru kita bagi dengan angka yang sama. Jadi 8 per 20 juta itu kita bagi dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi ya. 8 per 20 juta kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 8 ya. Oke. 8 dibagi 8 1. Nah, 20 juta dibagi 8 berapa? 2 juta 500 atau 1 banding 2.500.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 2.500.000. Artinya 1 cm di peta itu menggambarkan 2.500 cm jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Untuk skala biasanya ini itu 1 banding ya, jadi bukan 2 banding 3 banding itu enggak, tapi 1 banding nanti berapa hasilnya gitu ya. Contoh yang kedua, diketahui sebuah taman memiliki lebar 16 meter akan digambar dalam sebuah denah. Apabila lebar taman pada denah adalah 4 cm, berapakah skala denah tersebut? Jadi peta sama denah ini sama-sama contoh dari perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ceritanya ada sebuah taman yang lebarnya itu 16 meter tapi digambar itu cuman 4 cm. Nah, kira-kira skalanya tuh berapa? Kita akan mencarinya. Jadi sama ya, skala sama dengan kalian lihat dulu segitiganya, skala sama dengan S-nya kita tutup. Oke, berarti tinggal JP per JS ya. Oke. JP-nya berapa? Jarak peta. Nah, di peta itu berapa? 4 cm ya. Nah, kita masukin 4 cm. Nah, terus jarak sebenarnya. Oke, berarti lebar taman yang sebenarnya 16 meter. Nah, kita taruh berarti 4 cm per 16 meter. Karena satuannya ini masih berbeda, kita ubah dulu. Ingat, skala satuannya sentimeter. Berarti sama-sama kita ubah ke sentimeter. 4 cm kita tulis 4 per, karena udah sentimeter ya, 16 meter. Meter ke sentimeter, turun berapa? Turun 2 ya, berarti kita tinggal tambahin aja 20. Berarti jadi 16 ditambahin 02 jadi 1600. Oke, berarti 4 per 1600. Nah, setelah itu kita bandingkan, kita bagi dengan angka yang sama.
Kira-kira 4 sama 1600 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, bisa dibagi 4 ya. 4-nya dibagi 4, hasilnya 1. 1600 bagi 4, hasilnya berapa? Oke, hasilnya 400. Jadi 1/400 atau 1/400. Jadi skala pada denah tersebut adalah 1/400. Artinya 1 cm di peta itu menggambarkan 400 cm lebar taman sebenarnya atau aslinya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan jelasin dulu satuan pada skala jarak peta dan jarak sebenarnya. Jadi skala itu satuannya cm. Jadi misalkan kayak tadi itu kan ada perbandingan, yang satunya satuannya cm, yang satunya kilometer dan meter kan, maka semuanya itu disamain dulu ke cm karena satuan skala itu cm. Nah, untuk jarak peta satuannya itu sama juga cm. Nah, kalau untuk jarak sebenarnya satuannya itu meter atau kilometer. Meter itu biasanya digunakan untuk satuan yang jaraknya itu lebih dekat. Nah, kayak misalkan tadi ya lebar taman, ataupun bisa juga tinggi gedung. Nah, tinggi gedung itu kan nggak mungkin ada gedung yang tingginya itu berkilo-kilometer. Nah, itu nggak mungkin. Jadi satuannya itu meter. Nah, untuk satuan yang kilometer itu digunakan untuk jarak yang jauh. Jadi misalkan jarak kota A dan B itu berapa kilometer, atau kayak yang tadi di soal jarak antara kota Jakarta dan Bandung itu ada 200 km. Jadi kenapa di jarak sebenarnya itu ada dua satuan, ada meter dan kilometer, itu karena untuk jarak yang lebih dekat atau lebih pendek dan jarak yang lebih jauh. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ibu cukupi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.